Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Room Bibek saya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sharing sedikit tentang Prezi dan pemanfaatan fitur belajar dalam pembelajaran. Ini adalah salah satu materi yang saya peroleh pada kegiatan Gobuk Jatim yang mewajibkan peserta untuk mendesiminasikan salah satu materi yang sudah kita peroleh. Kemarin waktu Gobuk Jatim kita ada 4 materi utama, yaitu yang pertama tentang Webex, jadi bagaimana kita membuat room Webex untuk meeting. Kemudian yang kedua itu ada pemanfaatan Excel untuk pembuatan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan aplikasi Filmora yang digunakan untuk pembuatan video pembelajaran. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan software Prezi dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Nurjana. Saya dinas di SMA Negeri 1 Pakong, Pamekasan. Jadi saya dari Madura, tapi aslinya Jawa. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang akan saya mulai dulu dari pengenalan fitur-fitur rumah belajar. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, mungkin nggak asing ya dengan rumah belajar. Jadi rumah belajar itu nanti kita bisa akses di website belajar.kemdikbud.go.id. Nah, untuk portal rumah belajar itu sendiri apa, kemudian fitur-fiturnya yang ada di dalamnya, kita akan sedikit sharing di sini. Nah, untuk portal rumah belajar itu sendiri, yaitu di situ portal belajar pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi rumah belajar ini dimaksudkan untuk salah satu inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang di situ bisa dimanfaatkan oleh siswa maupun guru di mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi. Jadi dengan menggunakan rumah belajar ini, maksudnya apa sih? Kita itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Dan yang penting di sini konten yang ada di rumah belajar itu bisa diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal tinggal login aja di situ. Kemudian fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu apa saja? Yang pertama ada fitur kelas digital, di mana kelas digital ini merupakan sebuah LMS atau Learning Management System yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau pembelajaran tatap muka antara guru dan siswa. Jadi dengan fitur ini kita sebagai guru itu bisa memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan kepada siswa dalam bentuk digital sehingga siswa itu bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Kemudian fitur yang ada di rumah belajar yang kedua ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini banyak sekali di situ yang ada. Jadi materinya itu disajikan secara terstruktur, tampilannya juga sangat menarik. Ada yang berupa gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan berupa permainan. Jadi banyak sekali di sini sumber belajar yang bisa kita gunakan. Fitur yang ketiga yang ada di rumah belajar yaitu tentang bank soal. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi untuk mencari soal-soal yang akan kita berikan untuk latihan kepada siswa. Jadi siswa bisa mengakses langsung di fitur bank soal yang ada di rumah belajar ini. Jadi banyak sekali akses-akses soal untuk latihan, kemudian latihan ujian seperti itu. Jadi itu sudah dikelompokkan berdasarkan topik ajar masing-masing. Fitur berikutnya ada laboratorium maya. Nah, laboratorium maya ini dalam masa seperti ini itu sangat sangat sekali membantu bagi guru-guru yang mungkin di dalam mapelnya itu
membutuhkan praktikum. Nah, di sini di Laboratorium Maya itu sudah ada simulasi praktikumnya. Jadi siswa bisa mempelajarinya secara mandiri. Dan di situ sudah disediakan juga lembar kerja siswa dan teori praktikumnya. Sehingga sangat menarik sekali bagi siswa. Fitur berikutnya ada fitur peta budaya. Nah, peta budaya di sini menyajikan kumpulan budaya dari seluruh Indonesia. Sama, banyak sekali yang disajikan. Jadi ada gambar, ada video, animasi, bahkan permainan juga ada di fitur peta budaya ini. Kemudian fitur berikutnya ada BSE. BSE yang seperti kita ketahui merupakan sumber-sumber buku elektronik interaktif. Jadi buku-buku di sini banyak sekali yang bisa kita akses, dari mulai buku yang PAUD, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi juga tersedia di sini. Fitur berikutnya ada jelajah wahana angkasa. Di sini akan membahas dengan detail tentang astronomi, jadi planet, kemudian dan lain sebagainya banyak sekali dijelaskan di sini. Nanti Bapak Ibu kalau penasaran dengan suatu planet atau bintang atau rasi, letaknya di mana, itu bisa masuk di wahana jelajah angkasa ini. Fitur berikutnya ada fitur bahasa dan sastra. Nah, ini jadi favoritnya guru bahasa mungkin ya. Guru bahasa sastra kalau ingin belajar tentang sastra bisa disajikan secara lengkap di fitur bahasa dan sastra ini. Kemudian fitur yang terakhir ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini itu program yang sekarang sedang berjalan atau dilaksanakan, yaitu program Pembatik 2020. Apa itu Pembatik? Kemudian tahapan pelaksanaannya bagaimana? Nanti Bapak Ibu bisa langsung menuju atau meluncur ke portal belajar ini untuk melihat di situ. Kemudian kemarin kebetulan saya juga ikut Pembatik, tapi baru nyampe di level 1, level 2-nya masih belum lanjut. Nah, itu dari untuk fitur-fitur rumah belajar. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau penasaran untuk mengetahui lebih lanjutnya atau lebih mendalam, Bapak Ibu bisa langsung aja masuk ke websitenya belajar.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, barusan yang saya gunakan untuk media presentasi penyajian fitur rumah belajar, di sini saya menggunakan software yang namanya Prezi. Jadi Prezi itu sebenarnya hampir sama dengan PowerPoint, hanya saja ada beberapa kelebihan. Nah, tapi di sini Prezi juga ada kelemahannya. Nah, Bapak Ibu yang penasaran dengan apa itu Prezi, di sini saya akan sharing sedikit tentang Prezi. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini kita akan berkenalan dulu dengan Prezi. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu sudah nggak terlalu asing ya dengan Prezi, tapi bagi saya Prezi ini salah satu materi yang benar-benar baru, yang baru benar-benar saya coba begitu mengikuti pelatihan Gobuk Jatim kemarin. Nah, kita kenalan dulu, Prezi itu apa sih? Jadi Prezi itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software masa kini yang fungsi utamanya itu hampir sama dengan PowerPoint. Jadi digunakan untuk presentasi. Hanya saja Prezi di sini berbasis internet, artinya kita menggunakan Prezi secara online. Nah, selain untuk presentasi, di situ Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Nah, Prezi ini menggunakan Zooming User Interface atau ZUI. Nah, hal ini yang membuat software Prezi itu mempunyai ciri khas dan keunggulan tersendiri. Nanti di situ pengguna Prezi itu bisa memperbesar atau memperkecil tampilan media presentasinya. Kemudian fungsi dari Prezi sendiri yaitu sama ya, hampir sama dengan PowerPoint. Jadi untuk membuat presentasi dalam bentuk linier maupun yang non linier.
presentasi linear itu berarti presentasi yang terstruktur atau tampilannya satu yang dengan yang lain itu saling berurutan. Sedangkan presentasi yang non-linear itu biasanya berupa mind map atau berbentuk peta pikiran seperti itu. Kemudian untuk keunggulan Prezi, di sini yang pertama, tampilan temanya itu lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. Jadi banyak sekali template atau tema yang kita bisa pakai jika kita menggunakan Prezi. Kemudian yang kedua, menarik itu pada saat mode presentasi, di situ dia menggunakan teknologi ZWI-nya tadi. Jadi bisa zoom in, bisa zoom out. Nah, kemudian untuk membuat animasi itu langkahnya lebih simpel. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari kalau kita sudah coba menggunakan Prezi. Kemudian banyak sekali tema-tema keren yang bisa diunduh secara online. Itu beberapa keunggulannya. Akan tetapi di samping ada keunggulan, di sini ada kelemahannya. Jadi Prezi itu mempunyai kelemahan. Apa saja sih kelemahannya Prezi? Yang pertama, karena Prezi tadi hanya menggunakan teknologi ZWI atau tampilan yang bisa zoom in, zoom out, maka akan kelihatan lebih monoton. Nah, untuk tampilannya. Kemudian proses instalasinya di situ membutuhkan koneksi internet. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan software Prezi harus ada koneksi internet. Ya. Kemudian akan sulit memasukkan simbol matematika atau equation. Jadi kita susah untuk memasukkan equation. Jadi biasanya kalau mau memasukkan simbol matematika seperti biasa saja kita print screen, kemudian kita masukkan sebagai image ya, dimasukkan sebagai gambar. Nah, kemudian ini yang terakhir untuk versi trial. Jadi versi trialnya itu hanya berlaku selama 30 hari. Jadi Prezi itu ada yang free, ada yang berbayar. Nah, yang free ini biasanya versi trial, itu berlakunya hanya 30 hari. Nah sekarang kalau Bapak Ibu ingin mencoba, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial Prezi. Mungkin sambil dicoba, dibuka di laptopnya Bapak Ibu, kalau ingin mencoba membuat Prezi. Jadi langkah yang pertama, ya, langkah yang pertama di sini Bapak Ibu ketikkan prezi.com di browser Bapak dan Ibu. Ya, ketikkan prezi.com di browser. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi nggak harus bisa gambar juga. Langkah yang kedua, Bapak Ibu bisa klik get started. Ya, Bapak Ibu bisa klik get started. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih students and educators. Nah, di pilihan student and educators ini nanti Bapak Ibu pilih yang paket basic. Karena paket basic di sini yang free. Kalau mau pilih yang Edu Plus atau Edu Teams bisa, tapi di sini berbayar. Nah, bedanya apa? Kalau di basic ini kita hanya bisa membuat dan presentasi Prezi aja. Kalau di Edu Plus nanti insya Allah kita bisa download Prezi yang sudah kita buat, di-convert menjadi PDF, PPT, dan lain sebagainya. Jadi keuntungannya lebih banyak, tetapi di Edu Plus dan ini berbayar. Jadi untuk belajar kita pakai yang basic aja, yang free. Oke, setelah nanti Bapak Ibu klik di continue, ya, kita pilih yang basic, di continue, maka, nah ini, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu isikan data yang dibutuhkan. Atau paling gampangnya, kalau saya biasanya langsung sign in with Google atau pakai Facebook. Di sini kan pasti semuanya Bapak Ibu punya akun Google atau akun Facebook. Jadi ini caranya lebih cepat gitu, lebih simpel. Setelah kita klik itu, maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih akun. Akun mana yang mau digunakan? Ini kalau saya menggunakan login dengan Google.
Jadi akun mana yang akan digunakan, klik di akun yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih akun, maka akan tampil seperti ini. Ya, akan tampil seperti ini, ada student, ada business, ada education, ada other atau place specific. Di sini Bapak Ibu pilih yang education karena kita akan menggunakan untuk pembelajaran. Ya. Setelah dipilih education, nah, tampilan akan muncul seperti ini. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Ada elementary or primary dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang high school or upper secondary. Ya, karena untuk anak SMA. Kemudian kalau diklik lagi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita milihnya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, kalau create presentation berarti kita akan membuat presentasi baru, ya. Kemudian kalau explore presentation berarti kita akan mencari presentasi yang mungkin sudah ada di software Prezi. Jadi pilih salah satu saja Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau buat presentasi baru berarti create di sini, ya. Jadi klik di sini di create presentation, kemudian nanti akan keluar nah seperti ini. How would you like to create your presentation? Jadi, dari mana kita akan memulai presentasinya? Kita klik di from a template. Jadi, kita menggunakan template yang baru. Kemudian nanti akan keluar tampilan. Nah, di sini akan muncul banyak sekali template Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa pilih menggunakan salah satu template di sini, ya. Jadi klik di choose a template, nanti akan muncul template, maka Bapak Ibu bisa klik salah satunya, ya, sesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu gunakan. Misalkan di sini saya akan klik my presentation. Jadi nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita klik salah satu template. Nah, ini salah satu template tadi yang saya pilih, maka muncul seperti ini. Nah, untuk mengetahui tampilan template yang akan kita gunakan, Bapak Ibu bisa klik di anak panah di sini. Jadi di sini fungsinya untuk klik preview. Jadi kalau kita klik, maka kita akan melihat bagaimana tampilan template ini. Kalau sudah oke, sudah seret di pilihan, kita langsung pakai klik di sini, use this template. Jadi klik untuk lanjut. Jadi kita menggunakan template yang ini. Baik, nanti kalau sudah klik use template, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mengisikan judul presentasinya. Nah, apa sih yang akan kita buat presentasinya? Misalkan asam basa gitu ya materinya. Kebetulan saya ngajar kimia. Jadi misalkan di sini diisikan asam basa. Nah, sebelum continue, Bapak Ibu jangan lupa di sini diisi. Jadi, who can see this presentation? Jadi siapa saja yang bisa melihat presentasi ini? Yang pertama, people I share it with. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin nanti kita share, kita berikan linknya, atau anyone on the web. Jadi semua orang yang ada yang buka software Prezi bisa melihat. Jadi kita klik di sini saja, kemudian lanjut di continue. Nah, kalau sudah di continue, nanti akan muncul menu navigasinya. Nah, di sini menu navigasi itu ada dua, ada menu makro dan menu mikro. Nah, di sini nanti tadi judul presentasi yang sudah kita isikan akan muncul di sini. Di pojok kiri atas, itu muncul judul presentasi yang sudah kita masukkan. Kemudian, di sini ada plus topik, di sini untuk menambahkan slide. Jadi hampir sama dengan PowerPoint. Kita tambahkan topik di sini, diklik. Nah, nanti kalau misalkan kita mau nambahkan di topik atau menambahkan subtopik, nanti kliknya di subtopik yang ini kita klik kanan, nanti di situ kita tambahkan add slide ya. Jadi nanti tambahkan subtopiknya, diklik di topik, klik kanan, kemudian tambahkan add slide. Kemudian yang kedua ada menu mikro. Menu mikro di sini ada 3. Ada menu style, insert, dan share. Jadi style, di menu style nanti ini kita bisa mengubah background, layoutnya, kemudian warna, kemudian teksnya bagaimana. Ini bisa kita atur di menu mikro yang style.
Kemudian menu mikro yang kedua yaitu menu mikro insert. Nah, untuk di insert ini nanti kita bisa masukkan teks, image, PDF, dan lain sebagainya. Jadi PPT juga bisa dimasukkan ke dalam Prezi. Video juga bisa, kita masukkan grafik juga bisa. Itu ada di menu insert. Menu mikro yang ketiga yaitu menu share. Jadi setelah kita selesai membuat Prezi, bagaimana kalau kita mau nge-share, kita mau berbagi. Jadi kita klik aja di sini, di share. Di share ini ada present ya. Jadi kalau kita mau menayangkan, kemudian ada view link ya. View link ini untuk memunculkan linknya. Ya, untuk memunculkan linknya. Nah, setelah ada ini, misalkan kita sudah selesai semua, kita sudah selesai membuat Prezi, maka kita bisa yang namanya publish konten. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk menu mikro yang ketiga tadi, yaitu menu share. Setelah kita klik di share, Bapak Ibu bisa klik view link. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita diminta untuk menuliskan nama viewer. Nama viewernya ini kita isi sembarang nggak apa-apa. Misalkan diisi dengan guru kreatif gitu ya. Nanti setelah kita isi dengan guru kreatif, baru kita create link. Nah, setelah kita klik create link ini, maka akan muncul link yang akan kita bisa bagikan ke teman-teman. Jadi kita klik aja di sini copy, kemudian kita bisa bagikan. Kalau misalkan linknya kepanjangan, kita bisa perpendek, bisa pakai bit.ly atau pakai gg.gg ya kalau nggak salah. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menggunakan Prezi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan saya buka untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya? Halo? Halo? Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Silakan. Kemudian Umni, monggo. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa langsung dicoba di laptopnya masing-masing untuk langkah-langkah yang sudah saya sharing tadi untuk menggunakan atau pembuatan Prezi. Apa? Dengan misalkan langsung start itu ya bisa, cuma nanti kan harus di apa biar ada peserta yang masuk. Oke. Ikut pun dengan SS mau dereng di screenshot. Ya screenshot. Snipping toolnya ada apa enggak? Install snipping tool. Apa? Oke, Pak Bambang silakan kalau mau tanya. Bagus, ojo ngono bagus. Screen kalau tajam bisa Pak. Yang print screen itu loh, nanti ditekan ALT sama print screen. Kadang-kadang ada laptop yang bisa. Mungkin kula mboten saged soalnya.
Baik, dari Pak Bambang, pertanyaannya aplikasi Prezi bisa nggak kalau pakai Android? Insya Allah bisa, Bapak. Karena Prezi ini kan kita bukanya langsung ke webnya, bukan aplikasi. Jadi berupa software aja. Nanti langsung aja buka browser, kemudian Bapak ketikkan prezi.com. Cuma saya masih belum belum pernah nyoba juga sih pakai pakai Android karena kelihatan kecil seperti itu. Jadi lebih lebih sering pakai laptop aja. Begitu Bapak. Oh, sorry sorry sorry. Itu tadi pertanyaannya dari Ibu Dian, dari Ibu Dian ya. Bu Dian Ani. Iya, jadi Prezi kalau pakai Android bisa saja kita langsung klik di browser, jadi bisa langsung di Google Chrome ya. Kita ketikkan prezi.com, nanti langkah-langkahnya sama. Jadi seperti itu. Karena Prezi bukan aplikasi tapi hanya software saja. Kalau mau download bisa. Baik, bagaimana? Kemudian bagaimana Bapak Ibu tertarik menggunakan Prezi? Halo, halo. Ya, ya, ya. Halo Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Oh, baik. Alhamdulillah. Nggih, monggo Pak Bambang. Mau sharing? Itu Bu Nenda pakai yang trial apa yang berbayar? Sementara saya masih pakai yang trial, Bapak. Biasa kan emak-emak ekonomis begitu. Kita cari yang gratis-gratis dulu. Jadi kita Sama masih kalau gitu. sama ya. Ini Iya. gini, kira-kira nanti kalau masa trialnya habis, file kita yang sudah pernah kita bikin itu hilang atau bagaimana? Oh, enggak. Insya Allah tetap ada di webnya Prezi. Jadi file tetap otomatis tersimpan di sana. Karena kita sudah masukkan di webnya Prezi. Jadi kalau misalkan mungkin mau login pakai email lain, saya belum nyoba sih. Mungkin kita login pakai email lain, nanti kita bisa cari lagi di sana. Jadi kita bisa cari. Jadi seperti ini Pak Bambang. Bentar. Nah, di sini ada tampilan prezi.com. Jadi nanti kalau kita mau cari presentasi kita yang sudah pernah kita buat, kita login kan misalnya masa trial habis ya, kita bisa login lagi menggunakan email yang baru. Nanti kita bisa cari di sini. Nah, kita cari aja judul presentasi yang sudah kita buat. Jadi di sini all owners, jadi dari semua orang. Nah, atau kalau misalkan create by me ya ini, seperti itu. Jadi insya Allah tetap aman, filenya nggak akan hilang. Begitu. Bagaimana Bapak? Nanti bisa dicoba. Oke, terima kasih. Oke, Nanti saya sama-sama. coba-coba. Oke. Gampang kok. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Bambang. Bapak Ibu, silakan yang mungkin masih ada yang belum jelas atau ada yang mau sharing pengalaman tentang penggunaan Prezi. Monggo silakan.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah tidak ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing tentang penggunaan Prezi? Bu Dian Umniato tadi masih bingung caranya bagaimana, seperti itu. Cara yang mana ini yang ditanyakan Bu Dian Umniatul? Suaranya saya bisa didengar ya, Bapak Ibu? Halo? Saya masih pakai gratisannya Pak. Ada yang mau sharing lagi tentang Prezi? Halo? Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada yang sharing lagi untuk Prezi atau ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang kita sharingkan lagi, mungkin nanti untuk tutorial yang lebih jelas akan saya buatkan insya Allah PDF atau PPT-nya untuk yang MGMP Kimia, insya Allah nanti saya share di grup MGMP Kimia Pamekasan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri di rumah bagaimana cara membuat Prezi. Kemudian untuk yang teman-teman dari SMA Negeri 1 Pakong, insya Allah nanti untuk tutorialnya akan saya share di grup kalau berkenan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah saya sharingkan tadi sedikit ilmu yang sudah saya peroleh di acara Diklat Gobung Jatim itu bisa bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih atas waktu luang yang sudah Bapak Ibu berikan untuk join di Webex Room ini, di mana kita belajar bersama. Jadi saya mohon maaf jika dalam penyampaian masih ada banyak sekali kekurangan, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar, masih istilahnya kalau orang Jawa itu gerudal-geradul, jadi masih meraba-raba. Sebenarnya insya Allah masih banyak sekali sih fitur-fitur Prezi yang mungkin saya masih belum coba. Jadi sebenarnya kita nanti bisa buat animasi. Jadi dari Prezi itu kita bisa buat animasi, cuman masih belum saya coba. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan saya coba lagi seperti itu. Jadi mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau tidak ada yang sharing lagi untuk meeting Webex
pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.